Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldian Dwina Arwinta dari kelas KWB 19 Rowan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat desain dari website company profile. Di sini sebelumnya saya sudah membuat website saya seperti ini. Pada bagian atas terdapat bagian header yang terdiri dari sosmed dari perusahaan. Lalu di bawahnya ada header lagi, yaitu judul dari perusahaan. Lalu ada menu, 4 menu yaitu home, about, service, kontak. Di dalam home terdapat banner seperti ini, terdapat about dan service. Lalu kita dapat berpindah ke halaman lainnya yaitu seperti about, service, dan kontak. Jadi di sini untuk membuat website ini saya menggunakan aplikasi edit text, yaitu aplikasi Sublime Text. Nah, di sini kita udah ada dari index, style, CSS, about HTML, service HTML, kontak HTML dari website yang sudah saya buat tadi ini. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana caranya membuat website ini agar jadi website seperti ini. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat folder baru di sini, atau kita bisa buat folder baru di sini sama saja. Di sini saya membuat folder baru bernama company profile. Sebentar, saya hilangkan dulu. Nah, di sini saya membuat folder bernama company profile. Lalu di dalam folder company profile, kita nanti bisa klik di sini, kita pilih new file, akan jadi new file dan kita save dengan nama index.html. Lalu yang perlu kita lakukan yaitu menulis HTML tag. Otomatis akan menjadi seperti ini. Lalu kita gunakan yang namanya meta charset. Caranya membuat tinggal kita ketik meta, lalu ketik tab. Lalu kita dapat menggunakan meta name, support content with device weight initial scale sama dengan 1. Lalu title. Untuk title kita di sini menggunakan Altaria Inch. Untuk judul di sini kita menggunakan Altaria Inch. Lalu kita menggunakan link, rel, style sheet, keyboard, text, CSS. Nah, di sini kita linkkan ke ini folder CSS dan style CSS. Nanti di sini kita membuat folder dan file baru. Untuk ini link, rel, style sheet, tipe CSS, yang di sini kita menggunakan CDNCS, yaitu kita menggunakan library untuk logo-logo yang akan kita gunakan di website kita nanti. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu kita membuat bagian header. Membuat bagian header ini yang ada Facebook, YouTube, Twitter. Nah, di sini kita menggunakan div class medsos. Lalu di dalam div class medsos kita mengisi div class container, lalu berisi ul, li, dan a. Nah, untuk li a ini kita copy menjadi 3 karena kita gunakan untuk 3 medsos, yaitu Facebook, YouTube, Twitter. Jadi sebelumnya ini belum ada sampai sini. Ini juga belum ada. Nanti akan saya jelaskan nanti. Lalu untuk selanjutnya kita membuat header yang ada di bawahnya, yaitu ini. Ini untuk judul dan 4 menu ini. Yang kita lakukan yaitu kita membuat div class container S1
A1 href Altaria inch. Kenapa ini di sini menggunakan index.html? Jadi tujuannya ketika kita mengklik atau memencet tulisan Altaria inch ini, kita akan masuk ke halaman index.html. Lalu yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita membuat uli A, yaitu kita membuat 4. Jadi ini kita copy menjadi 4. Ini kita memberi namanya masing-masing, yaitu home, about, service, dan kontak. Lalu jika sudah seperti ini, selanjutnya kita membuat file CSS ini. Caranya kita membuat file CSS yaitu kita klik kanan di sini, kita klik new folder. Nanti kita tuliskan nama foldernya apa, yaitu foldernya CSS. Lalu di dalam CSS ini kita klik kanan di sini, kita klik new file. Nah, kita save dengan nama style.css. Lalu yang pertama kita lakukan di CSS yaitu kita membuat bintang, padding, margin, dan font dari font yang akan kita gunakan. Untuk bintang ini maksudnya yaitu kita akan mereset seluruh website dengan ukuran padding 0, margin 0, dan fontnya menggunakan ini. Nah, di sini kita menggunakan CSS seperti ini, medsos, padding 5 pixel, 0, background color. Untuk ini CSS ini berfungsi untuk memberikan background biru pada bagian belakang medsos ini. Dari mana kita mendapatkan warna biru ini? Untuk mendapatkan tag warna biru ini kita dapat membuka di HTML color codes. Ini kita mengcopy ini hex, kita copy di sini. Jadi nanti warnanya akan menyesuaikan seperti ini. Nah, untuk bagian ini medsos uli display inline block color ini karena putih ya, ini warna bisa kita ambil di kayak tadi di sini. Lalu margin right 10 pixel. Untuk CSS bagian ini berfungsi untuk, jadi sebelumnya Facebook, YouTube, dan Twitter itu posisinya vertikal menurun. Kita menggunakan ini agar posisinya menjadi horizontal seperti ini. Lalu kontainer CSS bagian ini sampai ini yaitu berfungsi untuk, jadi sebelumnya ke semua ini dan semua header ini posisinya di pojok sini. Dengan kita menggunakan CSS tersebut, kita menggesernya ke sini sebanyak 80%. Jadi agar tidak mepet ke bagian pojok di sini. Lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana caranya agar kita dapat memiliki icon-icon seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu belum ada segini ya. Sebelumnya ini belum ada link. Jadi kalau ini kita arahkan ke link Facebook saya. Dan untuk logo kita dapat mencarinya di sini. Di sini fontawism.com kita bisa mencarinya. Misal ini kita mencari Facebook. Nah, jika kita mencari Facebook, kita akan mendapatkan beberapa logo di sini.
logo-logo ini bisa kita gunakan untuk logo yang ada di website kita ini. Caranya yaitu kan kita menggunakan yang kotak ini, kita pencet atau kita buka. Nah, sini kita akan memakai ini. Yang kita lakukan yaitu ini, kita mengcopy ini HTML dari logo ini, kita copy, klik untuk copy. Nah, lalu kita masukkan di sini, kita copy di sini, maka akan menjadi logo seperti ini. Baik, akan saya contohkan sebelumnya seperti apa kalau tidak ada logo. Jadi sebelumnya seperti ini, kita bisa seperti ini. Misalnya saya ganti F dulu ya, saya save kerajaan. Nah, ini hanya akan menjadi logo F. Dan jika kita mengambil font dari sini, ini link ini, kita klik, kita masukkan di sini menggantikan huruf F, kita save, kita refresh, akan menjadi akan menjadi seperti ini. Jadi intinya untuk YouTube dan yang Twitter ini juga sama seperti ini, sama dengan cara yang Facebook tadi. Lalu untuk selanjutnya yaitu tentang ini, link ini. Link ini bertujuan untuk, jadi kan kalau kita pencet about HTML, kita akan pindah ke about HTML. Nah, di sini ini linknya berfungsi itu. Selanjutnya yaitu bagian banner. Di sini saya menggunakan banner section class banner, dan saya menggunakan tulisan welcome to my website section. Nah, ketika kita save, pertama posisinya hanya ngawur, posisinya di pojokan sini. Lalu kita dapat mensettingnya atau mengaturnya menggunakan CSS. Nah, ini menggunakan CSS. Ini banner H2 color putih, ini akan berubah menjadi warna putih. Sebelumnya warna dasarnya yaitu hitam. Lalu kita mengubah posisinya yang sebelumnya yaitu ada di pojok sini, mengubah posisinya menjadi ke tengah sini menggunakan padding 20 pixel kali 25 pixel. Lalu kita membuat kotaknya ini, kita menggunakan border 3 pixel solid berwarna putih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu membuat bagian ini, background belakang atau banner ini. Untuk banner sendiri yang kita lakukan yaitu ini banner height itu dari tingginya, ukuran tingginya ini kita menggunakan 60 VH. Lalu kita menggunakan background image URL yang di banner JPEG. Jadi sebelumnya kita harus menyiapkan gambarnya di folder yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini kita membuat folder baru bernama IMG. Lalu di dalam folder IMG ini kita memasukkan foto apa saja bernama banner JPG. Ingat, namanya harus banner JPG karena akan terbaca oleh sublime text atau dari teks kodenya ini. Jadi sini menggunakan background image URL. Jadi URL-nya kita isi di sini img banner JPG, maka otomatis akan membuka gambar ini dan menjadi terpasang di sini. Lalu untuk background size-nya cover, display-nya flag,
CSV content center, align item center. Maksudnya CSV content align item yaitu posisinya itu berada di tengah. Terus selanjutnya yaitu kita bagian home, about, service, dan kontak. Jadi pertama kali kita buat bagian menu ini di sini di index.html. Pertama bagian menu berada di sini, semua berada di sini di pojok kiri dan posisinya masih vertikal. Jadi di sini home, about, service, dan kontak. Nah, untuk mengubah posisinya menjadi seperti ini, kita menggunakan CSS seperti ini, section padding 50 pixel. Untuk mengubah posisinya ini menjadi di kanan, kita menggunakan text align center section H3, ini kan H3. Nah, text align center padding 20 pixel, kanannya 0, dengan warnanya sama seperti tadi, seperti yang saya gunakan tadi, seperti warna background seperti ini, dan margin bottom 25 pixel. Maka posisinya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bagian about ini. Untuk pada bagian about, kita menggunakan about, section class about, div class container. Lalu kita menggunakan H3 about, atau ini judul about, ini akan menjadi di sini. Lalu kita P tab, kita isi tulisan apa yang ingin kita isi di sini. Jadi di sini saya menggunakan lorem ipsum, ya karena ini hanya contoh saja, jadi saya menggunakan lorem ipsum seperti ini. Jadi sebelumnya ini posisinya masih di kiri semua ya, masih di kiri semua seperti di sini, kiri seperti biasa kayak yang ini tadi, posisinya juga di kiri untuk awalan sebelum diedit CSS-nya. Nah, lalu di sini kan ada bagian yang tebal dari sini sampai sini. Di sini saya menggunakan strong. Jadi bagian yang kita pertebal, kita taruh di dalam fungsi strong. Otomatis akan menjadi tebal. Nah, lalu untuk CSS-nya sendiri seperti ini. About, service, padding bottom 100 pixel. Jadi buat di sini akan berjarak dari sini, yaitu ini paddingnya, padding bottom. Lalu untuk about P ini maksudnya P itu ada di sini, P. Jadi kita mengatur isi dari ini. P, about P kita menggunakan color 6666. Jadi kita membuat bagian about ini menjadi warna 6666. Lalu kita word spacing 2 pixel atau jarak antar kata, line height 25 pixel, margin bottom 60 pixel, dan text align center. Jadi posisi teksnya yang sebelumnya berkali-kali itu menggunakan teks rata kiri. Nah, sekarang saya menggunakan rata tengah agar posisi dari tulisan about ini ada di tengah. Lalu selanjutnya kita membuat bagian service. Untuk service di sini saya menggunakan perintah section class service, div class container, H3 service. Ini H3 service. Lalu div class box, call min 4. Nah, div class box call min 4 ini kita copy menjadi 4. Karena di sini kita menggunakan 4, yaitu ada mobile app, web development, design, dan digital marketing. Jadi di sini kita menggunakan seperti ini. H4 ini yaitu terdiri dari ini, tulisan dari masing-masing logo. Nah, dan di sini untuk logonya sendiri penjelasannya mungkin sama seperti tadi ya, yang ini logo di sini. Jadi kita menggunakan logo dari sini, dari font Awesome di sini. Misalnya kita mau mencari mobile app, ya kita di sini tinggal tulis mobile. Oh, ini ada mobile.
kita search. Nah, di sini ada mobile. Kita tinggal pilih mau menggunakan yang mana. Contoh kita menggunakan yang ini. Nah, kita tinggal copy ini, copy HTML seperti tadi. Ini copy HTML seperti ini. Jadi otomatis akan keluar gambar seperti ini. Untuk lingkaran ini kita buat di CSS, yaitu nah kan untuk bagian service di sini warnanya agak berbeda ya. Di sini putih, di sini agak abu-abu. Nah, di sini kita menggunakan CSS yaitu service background color, jadi warna abu-abu. Lalu kita bikin box color, ini box menjadi warna biru, sama seperti biru yang kita gunakan tadi untuk background yang lainnya. Lalu kita ketik box after content kosong, display block, dan clear both. Lalu untuk box column 4-nya, ini box column 4 berfungsi untuk mengatur ukuran dari logo ini, logo yang kecil-kecil ini. Sini menggunakan width 25%, padding 20 pixel, box sizing, waterbox, text align center, dan float left. Lalu untuk bagian ikonnya seperti ini, width 70 pixel, height 70 pixel, border 1 pixel solid, border radius 50%, text align center, line height 70 pixel, font size 20 pixel, marginnya 0 auto. Di sini ada lagi box call min 4H4, H4 yaitu ini tulisannya. Jadi sebelumnya ini agak mepet atas, kita turunkan sedikit yaitu dengan menggunakan margin 10 pixel. Seperti itu. Lalu bagian selanjutnya yaitu kita menggunakan footer. Di sini footer kita menggunakan footer div class container small, kita tulis apa yang ingin ada di footer kita. Seperti ini. Ini saya menuliskan copyright, copy itu ini, copy 2002 Altria Inc. Alright reserved. Maka otomatis akan muncul di sini. Tapi sebelumnya ini posisinya berada di pojok sini dan belum ada backgroundnya. Nah, untuk membuatnya posisi tulisan ini berada di tengah dan memiliki background, caranya yaitu dengan menggunakan style CSS, yaitu menggunakan padding 30 pixel dan 0. Itu otomatis akan merubah posisinya menjadi di sini, akan berubah posisinya menjadi naik sedikit yang sebelumnya berada di pojok bawah. Lalu menggunakan background color, pakai 33 ini mewakili warna abu-abu ini. Lalu color F yaitu color dari tulisan ini menggunakan putih. Lalu text align center, ini akan merubah posisinya yang sebelumnya berada di pojok sini menjadi di tengah. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat file HTML yang lainnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pada website itu memiliki 4 halaman. Yang pertama home, yang kedua about, dan yang ketiga service, dan yang terakhir yaitu kontak. Jadi tadi kita hanya membuat halaman indeks saja, yaitu home, indeks HTML di sini yang menjadi home. Jadi di sini kan kita sudah melakukan link ya. Di sini kita sudah melakukan link di sini, dimana kalau kita mau mencet home akan menuju ke indeks HTML,
Kalau kita mau klik about, kita akan menuju about HTML. Kalau kita mau klik service, kita akan menuju service HTML. Dan jika kita memencet kontak, kita akan menuju kontak HTML. Cara yang harus kita lakukan yaitu pertama, di sini kita akan mengklik kanan di sini, kita klik new file. Nanti akan jadi new file dan kita save dengan nama yang bernama yaitu about HTML. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membuat about HTML. Dan untuk isi about HTML ini kita dapat mengkopinya dari indeks HTML. Ini kita copy semua saja, kita copy semua. Lalu kita paste di sini. Dan kita menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan pada pembuat HTML, yaitu bagian service HTML dan kontak HTML. Jadi kita menggunakan dari sini, header kita gunakan, banner kita gunakan, about jelas kita gunakan. Nah, pada bagian service ini kita hapus segini, bagian service kita hapus, atasnya ini kita masih gunakan. Oh, ini pada bagian banner juga kita hapus. Lalu bagian selanjutnya yaitu kelas aktif. Di sini kelas aktif maksudnya jadi kita tahu kita sedang berada di halaman apa. Saat ini kita sedang berada di dalam halaman home. Jadi bagian yang menyala ini bagian yang warnanya paling beda ini yaitu halaman yang aktif. Nah, kita juga mau untuk semua halaman berlaku seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Saat kita memencet atau kita memasuki halaman about, maka halaman yang aktif atau background yang berwarnanya biru akan pindah ke about juga. Caranya yaitu seperti ini. Jadi untuk indeks HTML kita akan ada kelas aktif di sini. Kelas aktif maksudnya yaitu pada background tadi. Jadi kalau yang aktif indeks HTML kita kasih kelas aktifnya di sini di indeks HTML. Nah, sedangkan kita tadi kan mau membuat untuk kelas about. Nah, maka kelas aktifnya kita pindah ke bagian about HTML seperti itu. Pada bagian about HTML. Jadi saat kita berada di halaman about, otomatis background yang berganti warna yaitu pada bagian about. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ya masih sama ya, yang lain-lainnya. Yang kita ubah cuma pada bagian ini yang kita ubah kan cuma ini aja. Kita perbanyak teksnya jadi bagian about. Jadi teksnya sama sih sebenarnya. Teks 1, teks 2, teks 3 ini sama, cuma saya copy dan saya paste agar jadi 3 seperti ini. Cukup mudah untuk bagian about HTML. Lalu bagian selanjutnya yaitu kita menuju ke service HTML. Nah, untuk membuat file baru service HTML kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu kita klik kanan di sini, lalu new file, kita save dengan menggunakan nama service HTML. Untuk isi dari service HTML sendiri kita bisa copy dari indeks juga, kita copy semuanya. Nah, lalu kita hapus pada bagian about dan bagian banner. Kita hapus bagian about dan banner. Jadi kita sisakan service. Untuk service di sini juga isinya sama sih kayak di home HTML seperti ini. Cuma bedanya kita menghilangkan bagian atasnya saja ini, dari about sampai ini, dari banner seperti ini. Jadi ini sama saja, tidak ada bedanya sama sekali di service HTML ini, sama semua.
Yang perlu kita ganti ya cuma tadi, itu ini kelas aktif. Yang sebelumnya kelas aktifnya berada di about HTML, kita pindahkan kelas aktifnya di service HTML. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu pada bagian kontak HTML. Ya, untuk membuat filenya sama seperti tadi, kita klik kanan di sini, lalu klik new file, lalu kita kasih nama, kita save dengan nama kontak HTML. Yang kita lakukan yaitu dengan kontak HTML di sini sama ya, nggak ada bedanya. Ya, ada perbedaan di sini, kontaknya ada address, email, telepon, dan nomor HP. Jadi di sini kita bisa, untuk awalnya kita bisa copy dari service HTML aja. Kita copy dari service HTML semua. Dan kita hapus pada bagian ini. Pada bagian classbook ini kita hapus. Kita ganti menjadi seperti ini. Address, email, telepon, dan nomor HP. Untuk kodenya sebenarnya sama sih, section class service container. Section class service container di sini bedanya kita cuma mengganti ini aja sih, mengganti judul-judulnya dan menjadi akar di atas seperti ini. Untuk address P Jalan Sumber Bor seperti ini. Jawa Tengah ini sebenarnya 1, ini kita copy menjadi 4, dan kita beda-bedakan yaitu ada address, email, telepon, dan nomor HP. Lalu untuk posisinya bisa kita atur di style.css ya, seperti ini. Nih, box keempat. Kontak HTML seperti ini. Pada dasarnya sama, cuma ganti kayak ganti gambar gitu. Nah, ini sama. Ganti gambar dan ganti posisi. Lalu yang selanjutnya itu kita membuat peta di sini. Cara membuat peta cukup mudah. Yang pertama kita lakukan, kita buka Google Map. Kita pilih posisi yang diinginkan, misalnya di mana tadi, Jalan Sumber Bor di sini. Nah, lalu kita bisa klik bagikan. Nah, kita lalu salin link, cukup mudah. Nanti link yang telah kalian salin, tinggal kalian copy di sini. Ini enter, kita copy di sini, akan jadi seperti ini. Dan kita ubah weight-nya menjadi 100%. Maka otomatis langsung akan muncul seperti ini. Kalau udah seperti itu, sepertinya sudah nggak ada lagi ya. Udah kayak gitu aja. Sekian tentang desain web komponen profile yang bisa saya jelaskan seperti itu. Oke, ya sudah. Lalu untuk selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan hosting web kita ini. Fungsi hosting yaitu bertujuan untuk agar web yang barusan kita desain atau yang barusan kita buat dapat dibuka secara online. Oh, belum. Sebelum itu masih ada satu hal lagi, yaitu kita membuat tampilan yang ada di HP, yaitu kita menggunakan style CSS ini, media screen.
Jadi fungsi dari coding ini yaitu jika layar yang membuka website ini kurang dari 768 pixel, maka lebarnya akan kita atur menjadi 90%. Dan kita mengatur header H1, jadi ini saat kita buka di HP, otomatis header H1 ini akan berada posisinya di tengah, bukan di kiri, tapi di tengah. Saya contohkan seperti ini. Jadi kita bisa klik seperti ini. Nah, posisinya akan berada di tengah seperti ini. Begitu juga dengan header full, semuanya ini posisinya akan berada di tengah. Ketika kita buka di HP kan bisa ukurannya segini ya. Nah, menjadi di HP. Nah, lalu untuk ini juga agar posisinya menjadi tengah, tidak berjajar, tidak menjadi vertikal seperti ini, tapi menjadi horizontal, kita menggunakan fungsi ini. Box column 4 width 100%, float none, margin bottom 20 pixel. Nah, maka otomatis ketika kita membuka di layar HP atau layar yang lebih kecil, maka pada bagian tampilan servis ini akan menyesuaikan sendiri dan menjadi vertikal seperti ini. Begitu juga yang berada di kontak. Jika kita membukanya di komputer, mereka akan berjajar seperti ini secara vertikal, secara horizontal. Dan jika kita membukanya di HP, kita akan mendapatkannya secara vertikal seperti ini. Nah, itu fungsi dari CSS ini. Nah, kita balik ke topik pembahasannya tadi, yaitu kita akan melakukan hosting, yang dimana berfungsi untuk agar website yang kita buat ini bisa dibuka secara online. Jadi kita bisa membukanya dimanapun, tidak di komputer ini saja, tapi kita bisa membukanya di komputer sekolah, atau kita membukanya di HP kita. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini kan kita hanya membukanya di direktori yang secara offline di komputer kita, yaitu di E. Jadi yang bisa membuka website ini hanya komputer ini saja. Lalu bagaimana caranya kita melakukan hosting agar website kita dapat dibuka secara online? Di sini saya menggunakan 000 web host file. Saya akan login dulu. Sebentar, salah. Kita pilih login. Saya lupa, sebentar. Login. Di sini saya login menggunakan Google ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya, web host gratis. Di sini saya menggunakan 000 web host, dan kalian bisa membuatnya dulu, membuat akun seperti tadi, lalu kita bisa membuat nama website yang kita inginkan. Misalnya ini kan tadi websitenya namanya apa? Altaria. Kita membuat website namanya Altaria Games. Nah, seperti ini aja. Ini password yang kita gunakan.
Lukas Design Lab 1. Nah, seperti ini aja ya. Kita kirim. Nah, kita mendapat keterangan di sini, yaitu website sudah dibuat tadi. Lalu cara yang harus kita lakukan selanjutnya itu kita pilih ini, upload your site. Nah, di sini kita akan mendapatkan file directory secara online. Jadi pada intinya sih sebenarnya penyimpanannya ada di file manager kita ini dan yang ada di sini itu sama, tapi kalau penyimpanan yang ada di sini kan itu cuma secara offline ya, jadi yang bisa mengaksesnya ya cuma komputer ini aja. Nah, agar website kita bisa dibuka secara online, jadi kita memasukkan directory atau memasukkan file-file kita, menyimpan file-file yang telah kita buat tadi di sini. Nah, ini kita dapat memasukkannya secara online. Bagaimana caranya? Kita lakukan di sini. Jadi yang kita lakukan yaitu mengupload file-file ini ke dalam directory sini. Pertama, klik public HTML. Seperti ini. Lalu kita bisa upload file, select file, control file, kita dapat upload ini. Terlebih dahulu kita upload file-file HTML-nya dulu. Kita open, kita klik upload. Nah, jika sudah, kita lanjutkan dengan mengupload folder CSS dan folder IMG. Yang kita lakukan pertama yaitu kita klik public HTML di sini ya. Kita klik new folder. Dan kita membuat file pertama yaitu file folder maksudnya. Kita membuat folder yang pertama yaitu CSS. Lalu kita buat folder lagi, yang kedua yaitu IMG. Create. Lalu kita dapat masuk ke folder yang kita buat tadi. Yang pertama yaitu CSS dulu. Double klik di sini. Nah, di dalam folder CSS ini kita masukkan atau kita upload file CSS yang sudah kita buat tadi, yaitu di sini style.css. Kita open, kita upload. Nah, ini sudah. Lalu yang selanjutnya itu kita klik pada bagian folder IMG. Pada dalam folder IMG ini kita upload gambar yang kita pakai untuk Blender tadi, yaitu berada di sini, Blender JPEG, kita upload. Nah, ini jadi seperti ini sudah jadi. Kita refresh. Nah, kita buka ke ini, website awal ini, kita mendapat tulisan kalau ini. Jadi website kita seterusnya sekarang sedang berjalan. Jadi status website kita itu sekarang sudah aktif, udah bisa dibuka secara online. Dan ini adalah link untuk mengakses website kita. Coba kita buka ya. Di sini, paste, go. Altaria ins. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sekarang sudah membuka website ini secara online ya, bukan secara dari file directory kita sendiri, bukan. Untuk melihat perbedaannya kita membuka secara online atau hanya secara offline, yaitu kita dengan melihatnya di sini, di linknya. Untuk linknya di sini kita bisa tertulis Altaria ins 000 webhouse.app.com. 00 webhouse app ini yaitu website tadi yang menyediakan hosting secara gratis. Sedangkan untuk yang membukanya secara offline, websitenya itu seperti ini, yaitu file directory kita, design, community profile, index.html. Untuk perbedaan yang kedua yaitu kalau kita sudah melakukan hosting, yaitu ini. Karena kita menggunakan hosting secara gratis, nah rata-rata kalau hosting secara gratis itu ya seperti ini.
pada website kita akan tertulis dari hosting apa yang kita gunakan, dan ada seperti ini kayak iklan gitu. Tapi nggak apa-apa kan, ini cuma praktek. Nah, jadi pada intinya sekian tutorial atau penjelasan mengenai cara desain web company profile dari saya, yaitu dari cara awal bagaimana kita membuat file HTML, bagaimana cara kita membuat file CSS, hingga kita melakukan hosting agar website ini dapat diakses secara online. Mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan apabila banyak kata-kata saya yang berbelit-belit atau ada penjelasan saya yang mengulang-ulang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.